Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam gitu ya? Banyak banget informasi, artikel, laporan, buku, wah panjang deh daftarnya. Tapi gimana kalau ada cara buat nyerap intinya aja gitu, jauh lebih cepat. Hari ini nih kita mau nyelami bab 14 dari buku Limitless-nya Jim Quick. Hmm. Fokus kita speed reading. Iya, membaca cepat. Sumber kita langsung dari bab itu. Betul. Membaca itu kan fondasi penting ya, apalagi sekarang era data begini. Kayak kata Quick juga, pemimpin itu pembaca. Hmm. Dan membaca cepat itu bukan cuma soal ngebut aja sih, tapi lebih ke efisiensi kita nyerap ilmu. Jadi misi kita kali ini ngebongkar teknik-teknik praktis dari bab 14 ini buat Anda semua, biar bisa baca lebih cepat dan yang penting paham juga. Menarik banget tuh. Oke deh, ayo langsung kita gali aja. Kenapa sih speed reading ini dianggap penting sama Quick di bab ini? Jadi, Quick ngelihatnya itu sebagai hmm, latihan otak yang komprehensif, gitu. Bukan cuma soal kecepatan doang, tapi juga dampaknya ke memori, terus fokus, nambah kosakata, bahkan imajinasi sama pemahaman kita. Dia ada cerita lucu malah. Waktu kuliah katanya dia ketawa duluan pas baca teks lucu. Ya karena selesainya jauh lebih cepat dari teman-temannya. Ini nunjukin kalau ini tuh skill, beneran bisa dilatih, bukan bakat dari lahir gitu aja. Tapi kan banyak juga yang ragu ya. Ada anggapan umum gitu, kalau baca cepet itu pasti pemahamannya jadi dangkal. Gimana Mbak 14 jawab ini? Nah iya, itu mitos yang Quick coba patahkan di sini. Justru sebaliknya menurut dia. Kecepatan itu malah bisa ningkatin fokus loh. Dia pakai analogi nyetir mobil. Coba bayangin, di trek balap, fokus kita pasti lebih tajam kan? Dibanding kalau nyetir santai di jalan biasa. Nah, sama kayak membaca. Kalau terlalu lambat, pikiran kita malah jadi bosan. Terus gampang ke distract. Jadi kecepatan sama pemahaman itu sebenarnya bisa jalan bareng. Malah bisa saling dukung gitu. Oke, oke, masuk akal sih analoginya. Kalau gitu, apa dong sebenarnya yang bikin kita jadi lambat baca? Menurut Quick di bab ini ya, selain kurang latihan tentunya. Sumber kita ini nyorot beberapa hal penting. Pertama, yaitu kita jarang banget diajarin cara membaca yang efisien di sekolah. Paling banter kan cuma diajarin ngenalin huruf aja ya. Kedua, ada kebiasaan nggak sadar gitu kita baca ulang kalimat atau kata yang barusan dibaca. Itu namanya regresi. Dan yang kayaknya paling signifikan nih, itu namanya subvocalization. Subvocalization, itu yang kayak kita denger suara kita sendiri pas baca dalam hati gitu ya. Tepat, bener banget. Itu kebiasaan dari kecil. Waktu kita belajar baca kan pakai suara keras ya. Nah, itu kebawa sampai pas kita baca dalam hati. Ini jadi kayak apa ya? Jangkar gitu deh yang nahan kecepatan baca kita. Jadi kecepatan bacanya ya sebatas kecepatan kita ngomong aja. Padahal mata sama otak kita itu bisa proses visual jauh lebih cepat dari itu. Quit lihat, ini jadi salah satu kunci utama sih. Wah, jadi ini kayak ngebongkar kebiasaan lama banget ya. Terus gimana? Bab 14 ngasih solusi praktisnya nih, biar bisa mulai cepet gitu. Teknik kuncinya apa aja? Ada beberapa teknik inti sih yang dia tawarin. Yang pertama, ini cukup mengejutkan mungkin ya, pakai penunjuk visual atau visual pacer. Ingat nggak dulu kita sering dilarang jangan nunjuk buku pakai jari gitu. Iya, iya, bener banget. Nah, ternyata menurut Quick itu keliru loh. Justru pakai jari atau mungkin pena gitu ya, buat nunjuk kata pas baca, itu ngebantu banget. Itu ngebantu mandu mata kita, jaga ritme, terus mencegah mata loncat ke belakang, yang regresi tadi itu. Riset yang dia kutip bahkan nunjukin ini bisa naikin kecepatan 25% sampai 100% loh. Karena mata kita kan emang alami ngikutin gerakan. Wah, beneran kebalikan dari yang diajarin dulu ya. Oke, selain pakai penunjuk visual, apalagi nih? Gimana sama si subfocalization tadi? Bisa dikurangin nggak? Bisa. Nah, buat ngurangin subvocalization ini, latihannya itu kita coba buat melihat kata, bukan mengucapkannya lagi dalam pikiran. Quick nyaranin satu teknik. Agak aneh mungkin kedengarannya ya. Coba sambil baca, itu sambil ngitung pelan-pelan dalam hati. Kayak 1, 2, 3. 1, 2, 3.
gitu terus. Emersi awalnya mungkin bakal aneh rasanya dan pemahaman bisa jadi sedikit turun. Tapi tujuannya itu buat ngelatih otak biar nggak terlalu bergantung sama suara internal itu. Jadi kita kayak ngebangun jalur pemrosesan visual yang lebih kuat gitu. Oke. Perlu dibiasain berarti ya. Terus ada saran lain lagi nggak? Mungkin soal latihannya sendiri? Iya, Quick Guta nekenin banget pentingnya latihan itu kayak olahraga lah. Tingkatin kecepatan bacanya dikit-dikit aja, tapi konsisten. Dorong diri kita keluar dari zona nyaman. Ini kayak ngelatih otot lah. Perlu waktu, perlu konsistensi, biar jadi lebih kuat, lebih efisien. Jangan target langsung sempurna besok pagi, tapi fokus ke progresnya aja, bertahap. Jadi intinya sih, ini bukan sulap atau trik aneh gitu ya. Karena beneran serangkaian latihan buat ngelatih ulang cara otak kita proses teks secara visual. Gitu ya? Persis, bener banget. Ini soal ngubah kebiasaan baca kita. Dari yang mungkin tadinya pasif, jadi aktivitas yang lebih aktif dan kita kontrol. Kita manfaatin potensi visual otak kita semaksimal mungkin. Dan ini keterampilan yang bisa dipelajari kok. Bukan bakat tersembunyi atau gimana gitu. Coba deh Anda bayangin dampaknya. Bisa nyelesain tumpukan bacaan yang udah lama ngantri, atau nguasain topik baru lebih cepat. Atau ya simpelnya, jadi punya lebih banyak waktu luang aja tiap hari. Jadi, kesimpulan penting banget nih dari bab 14 ini. Membaca cepat itu skill yang bisa Anda kuasai. Beneran deh, ini bukan soal bakat, tapi soal teknik sama latihan yang sadar. Mulai dari pakai penunjuk visual sama ngurangin subvokalisasi, itu udah 2 langkah awal yang bisa bawa perubahan gede. Dan ingat pesennya Quick tadi, fokus ke kemajuan aja, nggak usah ngajar sempurna. Jadi sedikit lebih baik dari kemarin itu udah bagus banget. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungin ini sebentar. Kalau misalnya Anda bisa lancar baca 1 buku tiap minggu, mulai dari sekarang nih, kira-kira pengetahuan baru apa aja ya yang bakal kebuka buat Anda? Dan mungkin peluang baru apa aja yang bisa muncul dalam perjalanan hidup Anda? Coba dipikirin deh.